Ya, saya marah jika ada pihak yang mencoba memanipulasi dengan cara-cara yang manipulatif, tidak edukatif, ya, dan seolah-olah PMI ini dianggap bodoh. Itu yang saya marah. Siapapun pejabat, siapapun Anda yang menganggap PMI itu rendah dalam cara berpikir, yang menganggap PMI itu bodoh, pasti saya marah. Saya nonton tadi YouTube-nya, ya, bombastis banget, ya, bombastis banget. Besok akan dieksekusi, hari ini saya sudah tanda tangani, yang harusnya aturan ini berlaku 3 bulan kemudian. Ini gimana? Ini cara-cara manipulatif yang tidak mendidik, ya, tidak edukatif kepada publik. Ini yang saya sesalkan, ya, ini saya sesalkan. BP2MI dalam perjuangan pembahasan sudah jelas kok, 18 kali pembahasan, ya. Bahkan awalnya kan sebetulnya, ya, ada yang meminta dalam rapat itu agar pemberlakuannya itu juga bulan 90 hari kemudian karena harus sosialisasi. BP2MI yang mengatakan tidak, kami ingin hari tangani hari itu juga berlaku. Ayo kita buka filenya, ayo kita buka notulensi rapatnya, ada semua, dan kita juga memiliki itu. Maaf ya sobat migran, saya agak berapi-api nih ngomong semangat karena kekecewaannya saya satu aja lah, ya. Saya marah jika ada pihak yang mencoba memanipulasi dengan cara-cara yang manipulatif, tidak edukatif, ya, dan seolah-olah PMI ini dianggap bodoh. Itu yang saya marah. Siapapun pejabat, siapapun Anda yang menganggap PMI itu rendah dalam cara berpikir, yang menganggap PMI itu bodoh, pasti saya marah, ya. Anda boleh merasa Anda punya jenjang pendidikan yang tinggi, Anda boleh merasa Anda punya gelar akademik yang panjang, Anda boleh merasa Anda punya jabatan yang tinggi, boleh. Tapi dalam kemuliaan berpikir, kemuliaan bertindak belum tentu kita dibandingkan dengan PMI. Mereka orang-orang hebat kok, ya, dan kita selalu katakan belum tentu sehebat mereka, termasuk saya. Di mana hebatnya? Coba Anda bayangkan, Anda pikirkan, ya. Untuk berjuang atas nama masa depan keluarganya, anak istri yang ditinggalkannya atau suami, dia berani loh meninggalkan orang-orang tercinta, dia berani meninggalkan kampung halaman, dia berani meninggalkan tanah airnya, bekerja, bertaruh hidup di luar negara kita, ya. Dan karena itu akhirnya apa, ya, mereka sekali lagi karena itu mereka juga menyisihkan dari hasil gajinya, loh. Untuk negara ini 159,6 triliun. Itu yang membuat saya marah jika siapapun, ya, ada oknum-oknum pejabat siapapun dia, Anda karena merasa hebat, Anda karena merasa artis, Anda karena merasa terkenal, Anda karena merasa punya jabatan tinggi, kemudian Anda merendahkan PMI dan menganggap mereka bodoh. Ingat, saya marah, ya, saya marah. Apalagi berangkat dari cara berpikir Anda yang merendahkan PMI, seolah-olah PMI bisa dibodohi, PMI dianggap bodoh, kemudian Anda memanipulasi dengan cara-cara yang memanipulatif atas keputusan yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mengeluarkannya, seolah-olah itu adalah jasa. Sekali lagi, seolah-olah ini dianggap sebagai jasa kami kepada PMI. No. Ya, itu nggak benar, ya. Pemerintah mengeluarkan aturan, keputusan apapun terkait untuk siapapun warga negara, termasuk untuk pekerja migran, itu adalah kewajiban. Jangan karena ini adalah inisiatif yang kami ambil karena kami peduli pada PMI, ya. Bukan, itu kewajiban karena kita sudah dibayar oleh PMI. Kita menerima gaji setiap bulan, presiden sampai ketua RT hingga hari ini. Demi Allah tidak ada sumber keuangannya yang berasal dari nenek moyangnya. Mau presiden, menteri, kepala badan, kepala lembaga, kepala daerah, anggota DPR yang terhormat, demi Allah, semua uang yang diterima, gaji setiap bulan, yang itu dibawa ke rumahnya, memberi makan anak istrinya, keluarganya, dan dari uang itu juga untuk menyekolahkan anak-anaknya, demi Allah, itu bersumber dari uang rakyat, yaitu termasuk uang pekerja migran Indonesia. Jadi kita udah digaji oleh mereka, kita kerja untuk mereka. Jadi kerja kita adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh kita karena kita udah dibayar untuk kerja.
Kita melayani, kita udah dibayar untuk memberikan pelayanan. Kita harus memberikan penghormatan pada PMI, memberikan perlakuan mulia pada PMI, itu kewajiban juga. Karena ya, tuan dari para pemimpin di Republik ini adalah rakyat, bukan nenek moyangnya. Nah, sekali lagi Sobat Migran, mohon maaf saya agak keras ngomong ya di live FB ini karena saya tersinggung. Ya, saya melihat channel YouTube yang terkait dengan kebijakan barang-barang PMI seolah-olah itu adalah karena kebaikan kami. Gimana? Ya, saya menggunakan bahasa apa? Dengan orang yang seolah-olah menganggap karena dia mengeluarkan kebijakan, mengatangani kebijakan seolah-olah itu karena kebaikan dirinya. Enggak. Itu kewajiban. Ya. Kemudian ada upaya manipulatif. Nah, ini lagi yang saya marah. Di balik keterangan yang disampaikan, mohon maaf ya, jangan karena Anda sedang mencalonkan diri ke DPR RI ya dari dapil luar negeri, ada cara-cara yang menurut saya menjijikan. Cara-cara manipulatif itu cara-cara yang menjijikan. Karena apa? Karena motif di balik cara manipulatif pasti ada mindset atau konstruksi berpikir yang menganggap rendah audiens, yang menganggap rendah orang yang nonton, yang menganggap rendah orang yang menyaksikan channel YouTube di mana kita bicara. Ini kan nggak sehat. Ini jahat menurut saya. Ya, sekali lagi saya sudah katakan bahwa tanggal 3 Agustus 2023 di Istana Negara Presiden menyetujui ya apa yang sudah diusulkan BP2MI sejak tahun 2021. Kita berani mengatakan itu karena jejak digitalnya ada. Foto pertemuan saya dengan Kementerian Bea Cukai ada dengan Pak Dirjen Bea Cukai. Mohon maaf, Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Bea. Ada tanggal berapa, tahun berapa, apa usulan kita mohon diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan barang milik PMI. Kemudian kita bicara tentang email, ya, handphone milik PMI. Jadi 2021 sejarahnya, ya, karena responnya lambat di berbagai lini, di berbagai pihak, pembahasannya juga yang menurut saya ya terlalu panjang, masuklah ke meja presiden tanggal 3 Agustus 2023 dan presiden perintahkan 2 minggu harus sudah selesai, mau email, mau barang milik PMI. Tapi faktanya kan tidak selesai. Tadi saya hitung 3 Agustus ke 3 September 1 bulan, ke 3 Oktober 2 bulan, ke 3 November 3 bulan, ke 3 Desember 4 bulan. Sekarang tanggal 11 Desember, berarti apa? Ya, berarti 4 bulan 8 hari, saudara-saudara. 8 bulan 3 hari. Ini apa maksudnya? Presidennya udah keren, perintah presidennya tegas, 2 minggu harus sudah selesai. Ya, jadi sekali lagi janganlah ada upaya-upaya untuk memanipulasi ya para pekerja migran kita bahwa Anda sedang mencalonkan diri ke DPR RI. Oke, silahkan, itu hak politik. Ya, bahwa Anda ingin membantu PMI, silahkan. Kita lebih senang banyak orang yang semakin terlibat dan memiliki empati, tapi sampaikan apa adanya dan bukan dengan cara-cara manipulatif atau mengkapitalisasi hanya untuk membutuhkan dukungan dari para pekerja migran Indonesia.